Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk kita datang ke rumah Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah streaming buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah bergabung bersama di GBS Pintu Iman Petoran. Mari di hadirat yang sama, di tempat yang sama, yaitu dalam hadirat Tuhan
Kita memberikan yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Katakan buat kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempolnya semuanya ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. haleluya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Hati kami berlimpah dengan syukur. Penuh puji-pujian akan Engkau. Jiwa kami memuji, mulut kami bermazmur, hati kami bersorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Engkau Tuhan yang layak diagungkan tinggi. Engkau Raja, Engkau Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu lawatan-Mu boleh terjadi atas setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu menjamah hati dan hidup kami, membawa perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu saat ini, waktu ini tidak berlalu begitu saja. Namun biarlah Tuhan Yesus, jamahan-Mu, Roh Kudus-Mu terus bekerja atas setiap kami, melawat setiap kami anak-anak-Mu. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi berhubungan langsung kepada Tuhan. Masing-masing pribadi lepas pribadi
menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Pagi hari ini, biar setiap mulut boleh menyerukan nama Yesus, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, menaikkan mazmur hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Allah yang setia, oh Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami terus mau mengingat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, bahkan selalu baru setiap hari, Tuhan. Selalu baru setiap pagi, ya Yesus. Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih-Mu, Tuhan. tunjukkan kasih Haleluya Yesus Tuhan. setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. amin. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang mulia. Kasih setiamu besar, dan segala perbuatanmu
Yesus. Ya Roh Kudus, lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, gagah segala perbuatanmu Tuhan. Membuatku terpesona, segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat ya Yesus. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Yes Lord, haleluya Yesus. Kau dahsyat, Engkau mulia, Kau ajaib, Engkau perkasa. Kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Tuhan, lawan setiap kami anak-anak-Mu ya Yesus Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan. Semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan semua boleh dipuaskan dalam hadirat-Mu ya Yesus. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, dan kami dengar jawab-Mu ya Yesus. Ku dengar jawab, haleluya. Tuhan selalu dengar. Amin. Seruan hatiku, Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah, kami mau mencari Engkau Tuhan. Kami terus mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu kami dapatkan di dalam-Mu ya Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Amin, haleluya. Ku dengar jawab-Mu, sebab Kau Tuhan yang tidak pernah jauh. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh. Engkau Tuhan yang dekat, dekat dalam hati kami, tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, haleluya.
setiap hati Amin. yang Amin, amin, amin ya Tuhan. sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya, glory glory bagimu, glory glory bagimu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, Kau sumber segalanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang rindu memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini jangan ada satupun yang terlewat ya Tuhan. Biar setiap kami boleh menerima jamahan kuasa-Mu. Biar setiap kami boleh menerima Tuhan Yesus jamahan kasih-Mu. Melawat setiap kami Tuhan, melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terluput ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau bekerja, Kau bekerja dalam hati kami saat ini. Oh, biar suasana surga turun, biar suasana surga turun, suasana surga turun Tuhan. Meliputi setiap kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, kami percaya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Ini waktu-Mu ya Tuhan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Waktu-Mu untuk bekerja di dalam setiap hati kami. Memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya.
bebat setiap hati yang terluka. Pulihkan setiap hati yang kecewa. Bahkan Engkau mengobati Tuhan Yesus setiap mereka yang terluka hatinya. Kami percaya pemulihan terjadi. Pemulihan-Mu terjadi pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, namun akan menjadi ibadah yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang mendapatkan pergumulan, memperoleh masalah, di dalam nama Tuhan Yesus memperoleh jalan keluar yang daripada Tuhan. Ada kemenangan, ada pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. Perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Syukur. Haleluya. Terima kasih
kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di sini. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan, memenuhi hati dan jiwa kami sehingga kami boleh bersuka cita, bergembira, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kami terus berharap Tuhan ada di sini memberkati hamba-Mu, melengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, agar pemberitaan firman-Mu itu kehendak Tuhan Yesus saja. Kau siapkan setiap hati dan telinga jemaat-Mu agar pemberitaan firman Tuhan benar-benar akan menjadi jawaban bagi setiap permasalahan kehidupan kami. Tuhan Yesus jawaban kami, Tuhan Yesus perlindungan kami, Tuhan Yesus segalanya buat kami. Terima kasih kami memuji Tuhan dan bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya sehat ya. Puji Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari ya. Menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari luar biasa. Ya. Semuanya sehat diberkati Tuhan dan saat ini siap ya. Kita bersama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, kita akan bersama-sama iya itu tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Di minggu terakhir bulan Oktober 2022 sekarang ini kita masih berbicara, masih belajar tentang kerajaan Allah mendatangkan kebenaran. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Kerajaan Allah mendatangkan kebenaran. Amin. Ya, puji Tuhan. Sobat lagi. Saudara, kerajaan Allah mendatangkan kebenaran. Pemikiran kita gitu ya. Pemikiran kita kerajaan Allah itu kan nanti kalau kita sudah pulang, kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, kita menikmati kebersamaan, kita menikmati kerajaan Allah dan bersukacita sepanjang masa. Tetapi saudara, yang Tuhan maksud gitu ya, yang Tuhan maksud sekarang ini adalah kerajaan Allah yang mendatangkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kerajaan Allah yang mendatangkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita melakukan kegiatan kita dari hari ke hari. Apakah benar kebenaran itu tertanam, kebenaran itu ada di dalam hati dan pikiran kita? Mari kita akan bersama
membaca, ya kita akan bersama membaca, melihat kitab Amsal Soleman. Kitab Amsal Soleman 23 ayat 23. Saya baca begini, atau kita baca bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara, di sini bisa diklik gitu ya. Iya. Di sini Amsal Soleman mengamati gitu ya, mengamati tentang kehidupan atau perilaku manusia dari sudut pandang Allah. Dan kitab ini digubah, saudara, kitab ini digubah untuk mengajar umat Allah, bagaimana umat Allah menjalankan hidup benar dan menyenangkan Allah. Karena orang yang memegang kebenaran itu tidak selalu menang, gitu ya. Orang yang berpegang kebenaran itu tidak selalu menang. Karena keadilan di dunia ini tidak ada patokannya yang baku. Ya, orang yang memegang kebenaran itu tidak selalu menang karena di dunia ini, di dunia sekitar kita ini tidak ada patokan yang benar itu, yang baku, yang pas itu seperti apa. Ya, kehidupan di dunia ini atau kebenaran di dunia ini tidak ada yang pas, tidak ada yang baku. Jadi teladan kita, contoh kita itu bukan dari dunia ini. Kelihatannya orangnya benar gitu ya, jujur, tulus, tapi ternyata di dalam dirinya itu kebenarannya tidak ada. Di dalam dirinya sama sekali tidak ada kebenaran. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa melihat kalau orang itu di luarnya itu baik, gitu kan? Di luarnya iya baik, menyenangkan, tetapi ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Nah, kalau orang yang seperti ini tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, begitu ya. Seperti Bill Clinton, siapa namanya, Presiden Amerika, Abraham Lincoln, ya, Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16 pernah mengatakan, saya tidak harus menang, tetapi saya harus pegang kebenaran, dan saya selalu berdiri dengan orang-orang yang berpegang kebenaran, dan saya akan meninggalkan dia jika dia salah. Yang artinya adalah kebenaran itu sangat dijunjung tinggi, kebenaran itu sangat mahal. Ya, kebenaran itu sangat mahal harganya untuk dilakukan, untuk diteladani, untuk dijalankan. Kebenaran itu susah. Nah, seperti itu saudara ya, keadaan
di dunia sekitar kita itu seperti itu. Tidak ada kebenaran, orang yang kelihatannya baik, selalu bersama, ternyata di dalam hatinya tidak benar. Ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Ya, beberapa hari ini kita mendengar ya teman kerja sesama penyiar di radio hanya melihat temannya melihat temannya itu di foto bersama, hanya melihat foto bersama, dibunuh saudara. Ya. Loh, gimana gitu ya? Kebenaran yang selama ini yang Tuhan Yesus ajarkan itu orang-orang sing nempel di hatinya. Tidak ada sama sekali, kebenaran itu sudah dilupakan. Enggak pernah ada. Loh. Jadi ya, teman siapa? Teman siapa? Belum. Hanya melihat foto temannya sudah kemeropok. Hatinya sudah panas sekali. Sudah enggak ada lagi, setan sudah menguasai dia gitu ya. Setan sudah berkuasa dia. Yang tidak punya rasa bersalah malah cengengesan. Ya tahu, Bapak Ibu tahu ya, dengan membaca sendiri. Nah, kayak begitu saudara, dunia ini tidak bisa diteladani. Amin. Ya. Jadi kalau saudara, saya contohnya dunia, contohnya orang-orang dunia yang penampilannya oke gitu ya. Penampilannya wah sungguh mempesona. Jangan terpikat, jangan terpesona. Belum tentu orang itu ada kebenaran di dalam hatinya. Kalau orang itu ada kebenaran di dalam hatinya, dia tidak akan mungkin dimanfaatkan oleh setan. Betul enggak? Dia menjadi alatnya setan. Padahal dia seorang pelayan. Menjadi alatnya setan, diberikan apa namanya? Itu sebabnya Tuhan pernah katakan, jangan sedikit pun hatimu diberikan, jangan ada sedikit pun kesempatan untuk setan itu bisa menyusup. Karena dengan caranya yang lihai, wong sekarang ini setan itu enggak medeni. Iya toh, setan itu enggak medeni loh saudara. Kalau dia berwujud wanita, yo wanita cantik, seksi gitu ya, menarik. Kalau dia itu laki-laki yo yang bagus-bagus begitu ya, yang mempesona, itu setan sekarang ini kayak begitu. Kalau zaman dulu waktu saya kecil itu setan itu ya katanya gondoruwu gitu ya, yang serem-serem begitu kan, yang serem-serem. Tetapi sekarang tidak, setan-setan itu dengan caranya, dengan modelnya yang seperti itu agar manusia itu tertarik. Nah sekarang ini setan lagi berusaha untuk mencari teman, mencari sebanyak-banyaknya orang yang bisa ditelannya. Nah kalau anak-anak Tuhan dalam hidupnya, dalam hatinya tidak ada kebenaran, maka akan menjadi mangsanya. Maka akan menjadi mangsanya. Roh kita memang kepingin dekat Tuhan gitu ya. Roh kita pengen selalu mencari Tuhan. Tetapi tubuh kita lemah. Tubuh kita lemah, Matius 6 ayat 41. Setan berusaha, itu sebabnya kita harus selalu
kepada Tuhan. Jangan diberikan sedikit pun kesempatan untuk menarik kita mengikuti cara-caranya yang tidak bagus. Apa yang dipikirkan manusia, jalannya sekarang ini yang kelihatannya menyenangkan tetapi ujungnya kepada kematian. Yang indah-indah, yang menyenangkan, yang menarik hati, yang memikat hati, mata, ya apa saja yang bisa memikat manusia, ya itu yang setan akan lakukan. Gitu. Itu sebabnya si Abraham Lincoln mengatakan, saya tidak harus menang, tidak selalu menang kalau dengan cara yang kayak begitu ya, tetapi saya harus pegang kebenaran dan saya selalu berdiri dalam kebenaran dengan orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, dan saya akan meninggalkan dia jika dia salah. Oke, klik lagi Mas, lanjutkan. Saudara, kita akan belajar dari Amos, ya Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, kita belajar dari Amos ya, untuk kita diingatkan Tuhan, untuk kita belajar terus mencari Tuhan. Jangan pernah jemu, jangan pernah berhenti, gitu ya. Jangan pernah berhenti. Ayo semangat terus mencari Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati lawatannya, menikmati kasih setianya dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikatakan dari zaman dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai ke anak cucu kita tetap mencari Tuhan. Ya, tetap mencari Tuhan. Belajar dari Amos, saudara ya, belajar dari Amos. Amos yang artinya adalah terbeban, gitu ya. Amos artinya terbeban. Amos muncul setelah gempa bumi besar melanda merusak Israel di beberapa tempat termasuk ibu kota Samaria. Bangsa itu dalam kondisi saat itu ya, bangsa itu dalam kondisi subur, makmur secara lahiriah. Namun secara batiniah mereka sudah rusak karena ketidakjujuran, kemudian penyembahan berhala, dan sistem terjadi sistem keadilan sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Jadi orang yang kuat menginjak yang lemah, orang yang lemah semakin terpuruk. Orang yang lemah semakin terpuruk. Nah, seperti itu kondisinya bangsa Israel waktu itu. Dan saat Amos melihat kondisi yang seperti itu, ya, hatinya dibukakan oleh Tuhan. Matanya dibukakan oleh Tuhan bahwasanya dia harus bangkit, begitu ya. Dia harus bangkit, dia harus menyelamatkan umatnya yang sudah menyimpang jauh dari Tuhan. Amos
Amos terbeban dengan bangsanya yang seperti itu. Itu sebabnya Amos pergi ke Betel dan di sana di Betel adalah pusat penyembahan, pusat penyembahan, dan di sanalah Amos dengan berani. Ini ditambahi, dikasih bonus ya. Amos dengan berani memberitakan gitu ya, memberitakan kebenaran dan keadilan. Wow, apa di sana nggak ada nabi-nabi yang lain gitu ya? Hanya Amos yang bangkit, hanya Amos yang berani, hanya Amos yang berangkat ke Betel untuk memberitakan tentang kebenaran, tentang Yesus Kristus, begitu. Wah, luar biasa ini hamba Tuhan yang bernama Amos ini, luar biasa. Dengan segenap kekuatannya dia berangkat dan dia berani di saat orang-orang sedang menyembah berhala. Amos mengatakan bahwa orang-orang itu harus bertobat, percaya kepada Yesus. Saudara, kalau tidak ada kuasa Tuhan, roh Tuhan, Amos gitu ya. Tetapi karena ada roh Tuhan ada padaku, ya Pak. Roh Tuhan ada padaku, dia berangkat saja, dia tidak memikirkan apa-apa lagi, yang penting dia bisa memberitakan tentang jalan kebenaran dan kehidupan. Dan itu yang memang dibutuhkan oleh semua orang yang hidup di akhir zaman ini, tentang kebenaran dan kehidupan. Saya menangis saudara kalau ada orang yang sampai sekarang ini masih menyembah yang bukan Allah gitu ya, yang menyembah bukan Yesus. Beberapa waktu ini saya sedang berdoa, ada seorang ibu dengan masalahnya yang berat, terlilit dengan dengan utang begitu ya. Dia bilang sama saya, "Ibu, mbok saya itu didoakan," gitu ya. Awalnya lah, ya begini saya pikir dulu gitu ya. Saya didoakan, masalah saya berat sekali kayak begini. Pinjaman nih di pengurus gitu ya, 5 jadi 40. Banyak ya saudara, banyak orang yang tergiurkan dengan uang, dengan kayak begini ya, tergiur. Caranya mudah, administrasinya gampang, nggak usah pakai ini, pakai itu, gampang kok, cuma KTP saja. Ternyata setiap hari, iya toh, setiap hari itu diteror. Nah, apa tenang saudara? Iya toh, kalau tiap hari diteror kayak begitu kan hatinya nggak aman. Saya bilang, saya ikut Tuhan Yesus, kalau mau saya doakan. Saya ikut Tuhan Yesus, kalau mau saya doakan. Tapi saya tidak menjamin kalau hari ini utangmu lunas ya, saya enggak lah. Kalau nanti enggak lunas ya saya saya dibilang bohong loh ya. Saya ya enggak mau. Lah dikirain nanti saya yang ngajari ikut Yesus. Saya bilang saya ikut Tuhan Yesus begitu ya. Doa saya ya doanya Tuhan Yesus begitu, kepada Tuhan Yesus. Tapi saya enggak menjamin hari ini utangmu lunas ya. Kalau kamu percaya sungguh-sungguh, Tuhan bisa adakan mujizat gitu ya. Karena mujizat itu masih ada sampai hari ini kalau benar-benar percaya. Siapapun kita, kalau percaya mujizat pasti terjadi. Dan saya masih berdoa terus gitu ya, biar ibu ini mau percaya Tuhan Yesus. Karena di
akhir zaman ini kebenaran harus disampaikan, saudara. Kasihan nanti orang-orang binasa tanpa Yesus. Orang yang binasa tanpa Yesus, aduh, mengerikan ya. Seperti Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya yang hidupnya mewah, senang-senang di dunia, menikmati kesenangan di dunia, tapi akhirnya waktu mati, mengerikan. Saya tidak akan tega melihat orang-orang yang akan mati seperti itu. Itu sebabnya berita keselamatan, berita kebenaran itu harus kita sampaikan. Lah, berita kebenaran itu siapa, saudara? Halo? Berita kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi alatnya untuk kita memberitakan jalan kebenaran dan kehidupan itu. Saya dan saudara siap atau tidak siap, itu harus memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus Kristus, supaya dunia ini tidak dihancurkan seperti gempa bumi yang terjadi waktu itu, sudah porak-poranda, seperti tsunami yang terjadi seperti itu, menakutkan, gitu ya. Ya, langsung, Mas. Belajar dari Amos seperti itu, saudara. Ada kekuatan Allah yang memampukan dia untuk berani mengabarkan berita kebenaran, berita keselamatan. Kemudian belajar dari Daud. Daud orang yang luar biasa, orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi Daud tidak Daud mengabaikan. Daud abai dengan ajaran Tuhan. Hati-hati yang abai ya. Yang abai dengan ajaran Tuhan harus hati-hati sekarang ini. Saudara, kalau kita abai dengan ajaran Tuhan, itu akan mengerikan, begitu ya, akan mengerikan. Dan waktu Daud diingatkan oleh Nabi Nathan karena dia mengambil Uria, istri dari panglimanya sendiri. Mengambil Uria dari panglimanya sendiri. Padahal Uria ini begitu setia kepadanya. Uria melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Tetapi balasannya si Daud kepada si Uria, saat Uria tidak kurang sadar setelah minum minuman keras dengan seluruh teman-temannya, kondisi tubuhnya kurang fit, ya, sama Daud disuruh diutus perang, harus ditaruh di depan supaya mati, ya, supaya. Nah, itu kan sudah ada akal licik, ya, ada cara jahat yang di dalam hatinya. Akhirnya ya Uria mati saat di medan perang. Lah, istrinya diambil. Tetapi dari Fatsal 12 sampai Fatsal 15 itu hukuman itu terus saja terjadi dari Amnon sama Tamar, Absalom, kemudian dia sendiri Daud dikutuk oleh Imam Simei, gitu ya, di Fatsal 15. Jadi kejahatan yang dilakukan Daud itu, yang menerima itu sampai ke
keturunannya. Sampai ke keturunannya, kehukuman itu, kejahatan itu tidak pernah meninggalkan rumah tangga Daud, dan Daud tidak pernah aman, tidak pernah sejahtera, hatinya selalu dikejar oleh kesalahannya itu. Nah, seperti itu. Kesalahan dalam hidup Daud, dia membalas kesetiaan Uria sang panglimanya dengan kejahatan, dan sejak saat itu kejahatan dan hukuman tidak pernah meninggalkan rumah tangga Daud. Terus iya, saudara, ini Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan kebenaran kepada Bapa di surga hanya satu saja jalannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau semua orang mau datang kepadanya pasti diselamatkan. Dan aku kemudian ditambahkan di dalam kitab Keluaran, ya. Di dalam kitab Keluaran seperti ini bunyinya, "Aku adalah aku." Ya, aku adalah aku. Akulah aku, ya. Tuhan itu ya Tuhan itu. Enggak bisa yang bisa berdebat lagi. Kalau sudah aku ya Tuhan itu udah enggak usah didebat lagi. Kalau berdebat tentang aku adalah aku, itu mbok waktunya 10 tahun ya enggak habis. Ya Tuhan ya tetap Tuhan. Akulah jalan kebenaran, ya itu saja, jalan kebenaran dan kehidupan Yesus Kristus. Karena tidak ada lain, begitu ya. Jadi saudara, jalan kebenaran yang sudah kita ambil, yang sudah kita ikuti selama ini, itu sudah benar. Ya, itu sudah benar, dan jangan sekali-kali kita mencoba untuk menggantikan yang lain. Amin, saudara. Ya, jangan kalau diganti dengan yang lain. Loh, sudah 10 tahun ikut Tuhan, Tuhan dilepas begitu saja karena ketemu orang ganteng. 10 tahun ikut Tuhan, ketemu orang cantik, banyak duit lagi. Mau ya? Mau, saudara? Halo cowok ganteng, halo. Mas Yus, ada cewek cantik, punya duit banyak. Mau? Boten Gusti, ndak. Wow, tidak. Ya Mbak Feby yang cantik itu nanti ada yang iming-imingi orang ganteng, duitnya banyak, pakai mobil Mercy loh, Mas. Oh tidak, Tuhan, tidak. Alah, kita terus minta kekuatan Tuhan, ya. Otak kita dijagai Tuhan, hati kita dijagai Tuhan, saudara. Karena wong anak pendeta, putri Indonesia yang mendoakan orang se-Indonesia, setelah sukses Tuhan Yesus datang. Oh, Tuhan Yesus, Bapak Ibu pendeta yang mendidik dari bayi, apa enggak luka hatinya? Luka, saudara, sakit gitu ya. Tuhan, gak piye leh ku ngajar ya ora kurang-kurang, ya toh? Ngajar anakku ya dari bayi, ajar tentang Yesus Kristus, tentang kebenaran. Tapi kalau setelah sukses, setelah menjadi orang besar kayak begini, yo Bapak Ibu gak salah.
Ya toh, Bapak Ibu kan terus mendoakan yang terbaik, bukan buat anak-anaknya, ya toh. Bapak Ibu berdoa buat anak-anak yang terbaik. Bapak Ibu pendeta juga berdoa buat anak-anak ini supaya tidak memilih jalan yang tidak baik, mencari yang di luar yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, cari yang benar, dan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus, dan satu-satunya jalan hanya Dia saja. Amin, haleluya. Iya, saudara, dan yang sekarang ini yang kita bisa baca, bisa kita lihat, bisa kita dapatkan, wah, segala macam hiburan itu bisa kita dapatkan dalam waktu 5 menit itu, arusnya seperti tsunami, ya. Berita apa saja, hiburan segala macam, 5 menit saja sudah bisa 1.100 segala macam yang ditawarkan di mata kita. Makanya hati-hati, ini mata, ya toh. Kalau buat melihat yang porno-porno, yang tidak baik, itu lebih baik cepat dihapus. Biar pikiran kita tidak terganggu, ya toh, cepat dihapus. Ora ditonton lagi, esok ditonton lagi, eman-eman dihapus, besok ditonton lagi. Jangan, saudara, ya. Tidak, di era digital ini semua kita harus bijak, harus cerdas, memilih dan mencari hiburan yang benar dan memberkati rohani kita. Saya setiap hari dibekali dulu firman Tuhan. Pagi 2 pasal firman Tuhan, perjanjian baru siang 2 pasal, malam 2 pasal, doa dan doa lagi. Kadang sampai banyak sekali nanti dulu saya berdoa dulu. Kalau belum jam 5 lebih ya enggak saya buka. Saya mau hubungan dulu dengan Tuhan supaya kebenaran Tuhan itu bertambah-tambah dalam pikiran saya, dalam hati saya, ya. Kalau dalam pikiran nanti cepat hilang gitu, ya. Tapi kalau dalam hati akan semakin bertambah. Jadi yang terakhir, ya, saudara, yang terakhir adalah ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, dan pikirkanlah semuanya itu. Amin, haleluya. Jadi yang indah-indah, yang menyenangkan, yang rohani, yang dari Tuhan Yesus, itu yang ada di dalam hati kita, memberkati kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa dalam hati kami, pikiran kami, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut dengan kebajikan, kami boleh memikirkannya semuanya itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan terus kami berada di dalam ketetapan-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur berkati hamba-Mu yang telah menaburkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya semakin hari boleh semakin luar biasa. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami responi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita persiapkan persembahan kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian luar biasa.
mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Luar biasa. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan bersama-sama kita berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Kita topangkan tangan kita. Bapa, Engkau melihat sampai dengan kedalaman hati setiap kami anak-anak-Mu yang rindu untuk pagi hari ini boleh memberikan persembahan keuangan kami Tuhan. Kau memberkati, firman-Mu katakan Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kau akan mengembalikan setiap persembahan yang saat ini boleh dipersembahkan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau sucikan, kuduskan dan berkati untuk hamba-Mu yang boleh mengelola keuangan gereja pada saat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan inilah persembahan kami dengan segenap hati kami serahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan simak warta gereja ini bulan Oktober, bulan yang terakhir. Minggu depan sudah November. Cepat banget nih Bapak Ibu nggih. Kerajaan Allah. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak terasa kita memasuki di bulan Oktober, bulan yang mendekati akhir tahun di tahun 2022. Saya yakin dan percaya bahwa sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, melanjutkan tema di bulan September tentang menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, kita akan masuk lebih dalam lagi berbicara tentang kehadiran kerajaan Allah menghadirkan kebenaran. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kebenaran, pastinya dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut dengan masalah yang dia hadapi. Apalagi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita akan membawa kita hidup dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia yang semakin jahat ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya terus mengajak saudara untuk bersama-sama hadir di gereja kita, untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi belajar tentang kerajaannya Allah yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Saudara, setiap minggunya, setiap ibadah-ibadah berlangsung, saya terus mengundang saudara untuk bersama-sama kita membawa pujian penyembahan kita, belajar
tentang kerajaan Allah membawa kita hidup dalam kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya Minggu jam 9 pagi. Doa intim pribadi dimulai sebelum ibadah raya dimulai. Bapak Ibu monggo saya ajak semuanya untuk hadir di dalam ibadah hari Kamis. Yuk semangat yuk, ibadah yuk. Ibadah pemuda, ibadah pron setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Ibadah Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30 sore pagi. Ya, semangat ya, Bapak Ibu saudaranya, Bapak Ibu saudara semuanya, semangat, tepuk pundak kiri kananmu, ayo semangat ngabekti Gusti. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita ada tambahan musik. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan untuk kita mulai menabung ya. Waktunya tinggal sebentar lagi. Tahu-tahu sudah bulan Oktober. Sehingga mari Bapak Ibu bisa langsung ke Mbak Vika untuk mulai menabung retreat tanggal 24 dan 25 Desember. Jadi setelah ini mungkin ada rapat ya Mas Dimas ya. Sebentar ya. Setelah ini Lewi dan para panitia mohon bisa tunggu sebentar, kita akan rapat. Mas Eli bisa maju ke depan, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti Om Isa akan menutup doa dan doakan Bu Yati yang sakit, dan kiranya Tuhan memulihkan Bu Yati dan anak Kenny. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Tenanglah, aman bersama, bersamamu Yesus aku tenang. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat pujian ini dengan sepenuh hatimu. Kasih, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Amin, amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi dengan imanmu katakan, haleluya Yesus Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Pagi hari ini kita diajarkan untuk kita hidup dalam kebenaran. Berani seperti Amos, berani seperti Natan yang menyatakan kesalahan dari bangsa Israel, yang menyatakan kesalahan dari Raja Daud. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita, memberkati kita, menjaga kita. Dan terus pakai kebenaran itu dalam kehidupanmu. Dan kamu percayalah bahwa kebenaran itu membawa kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam Kristus. Kita percaya bahwa kebenaran itu adalah daripada Allah. Satu-satunya jalan kebenaran yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara, pagi hari ini saya tekankan kembali lagi. Tadi hamba Tuhan katakan bahwa engkau harus pegang Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Kristus Yesus yang engkau pegang. Haleluya. Dan pagi hari ini saudara, biarlah kita diingatkan, iman kita dikuatkan bahwa yang kita sembah adalah Yesus Kristus.
Yahweh itu, aku adalah aku, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap pemuji akan memujikan pujian ini, kita connect dengan Tuhan. Biarlah waktu ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Di akhir bulan ini kita serahkan kehidupan kita. Kalau akhir bulan ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan, dan terus akan perlakukan hidup kita karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih. Syakala baba 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 baba. Kau menyediakan Yang dibutuhkan pasti Tuhan cukupkan. Karena Dia setia. Karena Dia setia. Kau tunjukkan kasih. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan mulia Bapa, Kau setia Bapa, Kau setia. Haleluya. Kami bangga memiliki Bapa yang sangat-sangat setia dalam hidup kami, Tuhan. Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang menjagai dan melindungi hidup kami, Bapa yang menuntun setiap langkah-langkah kami, agar kami terus berjalan di dalam kebenaran daripada Bapa kami di surga. Tuhan, tuntun terus hidup kami, agar kami terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan, melekat kepadamu. Terus juga kami hidup untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Bapa yang memelihara kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk pagi hari ini. Tuhan, tolong Ibu Yati, juga cucunya kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kuasa-Mu tetap berlaku sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau mendengar doa-doa kami, sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, jamah Ibu Yati, jamah Kenny, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Sehingga hari Minggu mendatang boleh datang untuk menyembah-Mu dan terus mengingatkan bahwa Bapa yang mengasihinya, yang memelihara dalam hidupnya, patut untuk disembah, diagungkan sampai selama-lamanya. Berkati seluruh keluarga ini juga, oh Tuhan, anak, menantu, semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapa di surga membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sebagaimana Dikau juga setia. Peliharalah seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan penggembalaanmu. Hamba-hambamu terbatas di dalam penyertaan kepada mereka, tetapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Engkau terus hadir, membimbing, menuntun seluruh umat-Mu berjalan di dalam kebenaran-Mu dan menikmati kelimpahan hidup yang Engkau curahkan dalam hidup mereka dari surga-Mu. Terima kasih berkati Tuhan pada pagi hari ini seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Singer BL, lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati semua, pakai kami semua untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Kemungkinan kami datang tanpa berkat, tapi kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Karena Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera.
Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami terus menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus mengikat kita, menuntun kita, membimbing kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.